Kalau kita berbicara perihal ini untuk season akhir ya, inna atau nakal kasar fasoli lirabina fakar inna syanika wal abtar, sebagai sebuah telaga al-kausar, maka sholatlah untuk menyatakan dalam sebuah sistem wanahar. Wanahar itu tempat kalung, tempat bergelantungnya kalung yang berada di dalam ya. Cuman ini kan kemudian dimaknai nyembelih, berkorbanlah, menyembelihlah. Inna sa'naka wal abtar, sungguh bahwa mereka para pembenci, jadi syani'ah itu pembohong, pembenci, pengabai gitu ya. Pada saat kita berbicara mengenai sebuah akibat mengabaikan, akibat menunda, akibat pemalas, akibat semaunya sendiri, maka abtar, maka terputuslah anugerah-anugerah itu. Thumarudatnu asfala safilin, sehingga menjadi manusia-manusia yang terperosok, manusia-manusia yang kejelungup. Pada saat sesungguhnya manusia diciptakan khalaqnal insan, diciptakan manusia itu fi ahsani takwim, dengan kesempurnaan takwim, dengan kesempurnaan untuk takwa. Akan tapi banyak yang terjerumus, banyak yang terjatuh, terjerobak ya. Inna atau nakal kausar, telaga kehidupan dunia. Kausar itu banyak, kausar itu pengertian banyak, tapi di bawah akbar, di bawah sebuah jumlah yang sangat banyak begitu ya, setingkat mampunya. Tapi pada kata kita katakan inna a'toinakal kausar, sungguh saya beri kepada kamu, saya anugerahi kepada kalian itu al-kausar, potensi-potensi untuk berbuat, potensi untuk lakon pitukon. Sekarang kalau kita bisa melihat potensi yang luar biasa, itulah potensi kepercayaan, potensi amanah, potensi bebarengan, potensi kebersamaan, potensi kekeluargaan, potensi gotong royong. Saat komunitas ini dapat membangun perilaku komunikatif, seseorang yang memiliki komunikasi yang baik, maka itu menjadi sebuah telaga. Telaga ini berwujud apa sih? Tanah, benih, berbagai hewan yang dapat diternak. Itu merupakan telaga-telaga kausar. Untuk dapat kita melakukan pekerjaan, membuat lakon dan pitukon sebagai sebuah potensi mengembangkan diri sebagai alat kita untuk menuju kepada Tuhan, bahwa dunia ini media atau alat kembali kepada Tuhan. Dunia ini benar-benar murni sebagai alat. Sehingga pada saat dikatakan maka fasoli, pada saat kita masih mengatakan al-kautsar, penegasan atas sebuah anugerah ar-Rahman Tuhan. Ar-Rahman itu ikatan kasih, ikatan sayangnya Tuhan. Jadi Tuhan itu pada saat manusia, anak manusia lahir di muka bumi untuk dimuliakan di sisinya, tadi saya sudah matur, kemudian karena kemakhlukan maka ada ujian. Tapi konsekuensi dari Tuhan pada saat menjadikan orang itu untuk dapat dimuliakan, potensi itu ternyata bukan yang bersifat lahiriah atau jasadiah, tapi adanya sebuah alat yang bersifat ar-Rahmannya Tuhan, sayangnya Tuhan. Kamu memproses kembali kepada Tuhan, saya kasih ini kendaraan, ini roda, ini mesin, ini sopir, ini bensin, ini BBM. Nek bonggu ya kamu akan dapat sampai kepada tujuan. Jika enggak, maka kamu akan tertinggal, maka kamu akan terlempar. Itu secara fungsi bahwa pada saat inna a'toina kal kautsar,
anugerah yang Ar-Rahman ini akan menuju kelengkapan anugerah Ar-Rahim yang bersifat batiniah. Anugerah yang Ar-Rahman ini perihal kesejahteraan tentang duniawi, kemudian Ar-Rahim itu tentang kehidupan kesejahteraan yang batini. Tadru yadulul alal batin. Jika yang lahir ini rusak carut marut, itu menunjukkan yang batin. Posisi kehidupan yang bersifat batiniah itu berarti tidak pada posisinya. Kalau apa yang kita lakukan faktanya tidak bisa mempengaruhi kehidupan kiri kanannya, itu manfaat untuk kebahagiaan dan kesejahteraan, apalagi untuk ketentraman, ternyata tidak terbangun, padahal sudah membuat undang-undang A, undang-undang B, undang-undang C, sudah rapat, sudah musyawarah, ternyata tidak menjadikan semakin sinkron. Faktanya ternyata kesulitan merealisasikan yang dikatakan keadilan, kesejahteraan. Maka ini ada yang tidak pada posisinya, yang kehidupan batiniah perihal ketentraman, karena kehidupan yang lahir itu merupakan potret terhadap kehidupan yang batin seseorang. Saat seseorang korupsi, sesungguhnya batinnya dalam guncang, kelihatannya saja dia melakukan sesuatu, tapi sesungguhnya batinnya adalah goncang. Itu yang sungguh pada saat dikatakan inna a'toina kal kausar, adanya anugerah-anugerah yang telah Allah sertakan bersama dengan kelahiran kita di muka bumi ini. Sebelum lahir sudah ada anugerah-anugerah yang luar biasa sebagai sebuah telaga. Memang selama di mana telaga sok nek mati begitu ya. Ayat ini menunjukkan fiilnya mudhari, sedang berlangsung. Orang mati surga neraka sing sok itu adalah konsekuensi dari sekarang ini. Kalau kamu tuh menuju ke titik bertamu menuju Jakarta, sing kok tuju kamu itu yuro Jakarta nih. Konsekuensi ini teko kono nanti petuk kan begitu. Saat ini petuk secara gampangannya kalau ngomong material, imajinasi. Kenal presiden nih, roh jenenge presiden nih, orang mung jenenge ya kenal. Sehingga kamu tuh menuju rumah, pulang, kamu tuh kenal karo sing duwe omah. Itu sudah kenal, sudah ada di dalam benak, sudah ada kehadiran. Kamu tuh kerja, nyambut gawe, donya ki mung mampir ngombe, we metu ka ngomah, pada berangkat itu jam 7 isuk menuju pekerjaan, jam 4 tutup kantor pulang, itu di benak kamu tuh sudah ada pasanganmu, keluargamu tuh sudah ada, sudah kamu kenal gitu loh. Nek di jero atimu ki ora kenal bojomu, ora kenal keluargamu, terus kowe mung roh jenenge tok, mung yakin bahwa saya punya bojo, nggak teko ngomah. Gini apa mboten? Gitu loh. Kembali kepada Tuhan juga begitu. Kemudian supaya kamu tuh kenal kepada yang punya nama Tuhan itu bernama Allah. Saat ini begitu. Itu para nabi, para rasul menunjukkan ini loh yang punya nama Allah. Kan itu hingga rojiun. Itu anugerah Ar-Rahim. Fasoli, maka sambunglah, menyatulah. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang maka sholatlah, gambar yang di dalam hadis memang tidak, Nabi tidak menggambar. Yang dikatakan sholat itu begini, enggak. Gambarnya itu kan sudah gambar modern, fotokopi kan gitu. Ruko, sujud, itu kan gambar baru. Zaman Nabi Muhammad gambarnya wis enek burung. Kurang enek. Sehingga kalau kita mau ruko itu begini kan gitu ya, itu kan karena dulu gimana, sholatlah seperti aku sholat. Iya,
ning masalahe salat Kanjeng Nabi piye wong wi hadise gak nek gambare. Gitu ya. Makna salat itu manunggal, makna salat itu menyatu, makna salat itu terhubungnya antara yang lahir dan yang batin, terhubungnya semua potensi, itu makna salat. Penyambung utamanya itu adalah masalah hati nurani terhadap keberadaan Tuhan. Masalah rasa janjane. Intinya kan rasa. Di dalam hati nurani itu ada arwah, di jerone itu ada sir atau rasa. Sir atau rasa inilah intinya manusia yang pulang kembali kepada Tuhan itu rasa. Kalau rasanya kosong, nggak mengenal Tuhan, maka di dunia kamu itu akma buta, maka saat meninggal lebih buta. Fi hadhil akma, jika kamu di dunia sekarang ini buta, sok kamu lebih buta. Kemudian kembali kepada Inna A'tainakal Kautsar, anugerah yang sangat banyak, potensi yang sangat banyak yang dapat kita lakukan, dapat kita kembangkan. Caranya kita bisa komunikasi, nggak tahu bertanya. Kemudian kita membangun konektivitas, kita bisa memberikan masukan, menerima masukan. Itu fasoli, maka sholatlah fasoli. Ini nek upamane dimaknai ngeten. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh bahwa sesungguhnya Inna a'taina kami berikan kepada kamu itu telaga di surga. Maka sholatlah. Awalnya kan gitu. Nggone kan saat dicacane. Fasoli, sholatlah. Sholat itu nyambung. Allah telah memberikan potensi, Allah telah memberikan anugerah, sambungan. Tanah kia jombo umbar bro begitu loh. Biji kia jangan kamu biarkan. Kelola, fasoli, lirob. Untuk di dalam sebuah sistem kehidupanmu, kehidupan bertuhan. Wanhar, itu yang nganggu berkorban. Nganggu sabar, nganggu jihad. Itu makna wanhar. Nganggu sabar, nganggu ndodo, yang nganggu ingahingi. Kalau kamu ingin membuat NPK, pamannya kamu bisa menggunakan beras 1 kilo, kamu rendam 6 jam. Kacang hijau kamu rendam 1 jam. 6 jam. Kemudian nanas 2 kilo atau 2 biji atau 3 biji. Kemudian ikan lele atau ikan gurame atau ikan indosiar, ya, kok gecek, kok jadikan satu, kemudian dilembutke gula merah sebobot total tadi, air leri 10 liter, kemudian kamu kasih manuto 3 tutup. Kamu biarkan itu sudah menjadi NPK sebenarnya. Mayar toh? Mayar. Detailnya piye yang kau dipraktek nih, kena detailnya kan ketahuan ya. Tapi jadi jika sudah jadi itu nanti kan cuman aplikasinya sangat ngirit kok. Podo karo manuto, jadi 4 tutup itu untuk 1 tangki, 5 tutup, 7 tutup untuk 1 tangki. Hal semacam itu sebenarnya kita kan butuh kreatif hal semacam itu. Jadi bangane akeh sing dibingung NPK saiki larang, P apa larang. Kamu bisa menggunakan sistem yang tadi. Kamu cari bahan. Kalau kamu bicara tentang protein itu dipecah untuk menjadi asam amino. Itu enggak, kamu berbicara enggak hanya ikan. Kalau kamu enggak duwe ikan, kamu ganti telur bisa. Kamu ganti telur bisa. Kalau kamu ingin membuat bakteri fotosintesis
yang akan mudah mempengaruhi bunga dan tanaman, karena di situ akan ada kandungan zat rhizobium, bapaknya begitu, bisa kamu munculkan TTM. TTM ya apa? Telur apa nih? Kecap, jadi telur satu, kemudian micin, terus syukur dapat kamu tambahi minyak ikan 1 sendok, micin 1 sendok, telur setengah atau 1, kamu masukkan ke 1 galon 10 liter, kamu kocok, kamu biarkan di PP. Itu banyak yang tahu kayak ini tentang bakteri fotosintesis. Itu kan mayar sebenarnya. Lah ini di Maluto ada semua bakteri fotosintesis, ada bakteri air, ada bakteri fish bakteri, ada neutral bakteri, ada, itu lengkap di Maluto. Tapi kalau kamu ingin membuat sendiri semacam itu, nanti pelan-pelan jika kita akan angkat. Nanti caranya kita angkat. Jadi itu beberapa hal. Paham? Dulang, wis toh? Ya. Beras, kacang hijau, nanas, ndas iwak. Wis ndase gak apa-apa. Ndase wae. Mbok gecek, kemudian gula merah, leri kan gitu. Air leri itu beras pususan pertama. Itu 10 liter, kemudian Maluto 5 tutup. Itu. Jika kamu sudah punya bakteri asam laktat, bisa kamu tambah bakteri asam laktat 1 sendok. Tahu cara pembuatannya toh? Bakteri asam laktat itu untuk tanah-tanah yang rusak bisa kamu gunakan bakteri asam laktat. Jadi caranya begini, leri, kamu ngambil banyu leri yang pertama, kamu sisihkan. Diambil begitu ya, nggak usah banyak-banyak, 1 liter gitu saja lah. Kemudian kamu biarkan selama 3 hari. Nanti misah, kentalnya di atas atau di bawah. Yang kamu ambil yang bening, itu asam laktat leri. Bisa menggunakan leri ketan atau leri beras. Setelah jadi, nanti jika umpamanya jadinya itu 10 cc umpamanya gitu, atau 100 cc, berarti nanti 1 banding 10 itu kamu menggunakan susu murni, atau susu sing biasa diombe anak-anak itu susu bendera, tapi yang susu yang di nggone Alfamart apa ya, bir-brand kan kelarangan ya, enek sing kotak itu loh ya itu itu sing kotak sing biasanya kayak kerdus ada, itu 1 literan, itu bisa kamu gunakan, tapi perbandingannya 1:10 kamu gunakan itu. Terus kamu gabung, nanti kamu biarkan sekitar 5 hari umpamanya begitu. Nanti misah, kamu ambil yang bening, yang padat itu menjadi keju. Kalau kamu suka keju bisa kamu gunakan untuk roti. Kemudian yang bening itu menjadi asam laktat. Biasanya begitu. Kok mahal? Enggak sebenarnya, karena ini nanti setelah kamu jadi, kamu gabung dengan gula merah tebu. Perbandingannya 1:1. Menggunakannya 1 sendok itu 20 liter. Mohon maaf, itu nanti kamu ambil katakanlah 10 cc,
kemudian 20 banding 1,20 dengan air biasa. Itu tahap kedua. Setelah itu baru penggunaannya adalah 1 sendok 10 liter. Kan ngirit banget. Jadi asam laktat leri, asam kemudian digabung dengan susu, setelah jadi dikai gula. Setelah jadi dikai gula, pamane kita wis dadi gula, kemudian kamu ambil sedikit dilebokne banyu. Ini yang diaplikasikan, bukan yang ini. Yang ini yang digunakan. Ini hanya 1 sendok 5 liter. Itu untuk asam laktat. Itu sudah terpenuhi untuk unsur bakterinya. Asam aminonya sudah terpenuhi. Ini kan kena disimpan awet. Bisa untuk 3 tahun. Ini kan sebenarnya kan hal semacam itu kan kita kan ya butuh kreatif saja. Dan itu sudah kita labkan, saya sudah labkan dan itu sangat luar biasa. Oke, itu nanti suatu saat penguh detail takok tim ya, tanya tim, nek tim gak roh kepen goleki Bapak. Ya. Untuk tanah-tanah rusak. Saya kira begitu, semoga ayo kita bangun bebarengan kebersamaan dan kekeluargaan, semoga mendapatkan ber-beran berkah sarut pangestu guru wasithah. Ihdinas siratal mustaqim bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.